Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 4. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Senin, tanggal 16 Oktober 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD. Diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. B. Fungsi kuadrat dan grafiknya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara lain bisa dilakukan dengan mengidentifikasi sifat-sifat atau karakteristik terlebih dahulu. Sifat-sifat atau karakteristik grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 sebagai berikut. A, nilai A. Poin pertama, jika nilai A positif atau lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas sehingga jenis titik baliknya adalah minimum. B, jika nilai A negatif atau kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah sehingga jenis titik baliknya adalah maksimum. Poin B, parabola memotong sumbu X jika Y sama dengan Fx sama dengan 0 di titik X1,0 dan X2,0. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang bisa dicari dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. 2, melengkapkan kuadrat sempurna. Atau yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. C, pembuat nol fungsi. Itu adalah X1 dan X2. D, parabola memotong sumbu Y di atau jika X sama dengan 0 atau di titik 0, Y1. E, parabola mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian F, parabola mempunyai nilai minimum fungsi Y sama dengan min D per 4A. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi sama juga negatif. B kuadrat min 4AC per 4A. G, titik balik parabola atau titik puncak parabola adalah titik balik minimum atau maksimum itu sebenarnya dari sumbu simetri, nilai minimum. Atau min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian yang H, grafik fungsi kuadratnya, dan I, titik bantu jika dibutuhkan. Nah, di sini dirangkum menjadi seperti ini satu halaman pas. Fungsi kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya, jika A lebih dari 0 grafik terbuka ke atas, A kurang dari 0 grafik terbuka ke bawah. Kemudian menentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0.
menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri yaitu XP sama dengan min B per 2A dan menentukan nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum bisa minimum, itu sama dengan YP sama dengan min D per 4A atau substitusi XP ke fungsi Y. Kemudian menentukan koordinat titik puncak atau titik balik XP, YP yang sudah kita dapatkan di nomor 4 dan nomor 5. Nah, kedudukan grafik fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X. Kedudukan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C terhadap sumbu X dapat dilihat dari nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, jika nilai D-nya sama dengan 0, berarti grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X, dan jika nilai D negatif atau kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Seperti yang ada di gambar paling bawah itu sebagai rangkumannya, yang garis horizontal itu adalah sumbu X. Oke? Contoh, gambarlah fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 6x min 7 dengan mencari terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Oke, jawab diketahui f(x) sama dengan x kuadrat min 6x min 7, maka nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan min 7. Jadi poin A, nilai A-nya. Kita lihat nilai A-nya sama dengan 1, berarti positif atau lebih dari 0. Maka parabola terbuka ke atas sehingga jenis titik baliknya adalah minimum. Kemudian yang poin B, parabola memotong sumbu X jika Y sama dengan atau Fx sama dengan 0 di titik X1,0 dan X2,0. Berarti kita cari dulu titik potongnya. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti X ditambah 1 dikali X dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi X ditambah 1 sama dengan 0, X1-nya sama dengan negatif 1. Dan yang kedua X dikurangi 7 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 7. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya di titik negatif 1,0 dan 7,0. C, pembuat 0 fungsi yaitu X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 7. Sudah dicari di atas tadi. D, parabola memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0 atau di titik 0, Y1. Berarti kita substitusi 0 ke persamaan awal. Jadi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7, itu berarti F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 dikurangi 7 sama dengan negatif 7. Jadi parabola memotong sumbu Y di titik 0, negatif 7. Oke, poin E. Parabola mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A atau min itu dari rumusnya, B-nya itu berarti negatif 6 yang tadi, per 2A, 2 kali 2 kali 1 berarti 6 per 2 sama dengan 3. Jadi parabola mempunyai persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Kemudian F, parabola mempunyai nilai minimum fungsi. Y sama dengan min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A, kita masukkan A, B, C-nya. Jadi min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 7 per 4 kali 1. Berarti 36 ditambah 28 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 16. Jadi parabola mempunyai nilai minimum fungsi YP sama dengan min 16. Kemudian G, titik balik parabola atau titik puncak parabola yaitu titik balik minimum.
persamaan sumbu simetri, nilai minimum fungsi. Berarti 3, negatif 16 atau PSF, NOF 3,16. Kemudian H, grafik fungsi kuadratnya berupa parabola menghadap ke atas dan melalui titik-titik koordinat negatif 1,0, 7,0, 0,-7, dan 3, negatif 16. Maka masih dibutuhkan titik bantu. Titik bantunya untuk X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 15. Jadi 2, negatif 15. Kemudian F8-nya sama dengan 8 kuadrat dikurangi 6 kali 8 dikurangi 7 sama dengan 9. Jadi 8,9. Maka dari itu diperoleh titik 2, negatif 15 dan 8,9. Kemudian simetriskan dengan sumbu simetrinya. Nah, ini adalah gambar atau grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7. Oke. Pembuat nol fungsinya x sama dengan negatif 1 dan 7. Di situ ada. Di titik 7,0 dan negatif 1,0. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Kemudian titik koordinat titik puncak parabola atau titik balik minimum karena di bawah. Berarti 3, negatif 16 dan cari yang lain. Oke. Menentukan fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat dapat dilakukan berdasarkan beberapa sifat grafiknya. Nah, rumus dasar untuk menentukan fungsi kuadrat adalah A. Fungsi kuadrat yang berpuncak di titik P, Q adalah fx sama dengan A dikali X dikurangi P kuadrat ditambah Q dengan A suatu bilangan yang belum diketahui. Kemudian B, fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik P, 0 dan Q, 0 adalah fx sama dengan A dikali X dikurangi P dikali X dikurangi Q dengan A suatu bilangan yang belum diketahui. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 3, negatif 8 dan melalui titik 0,10. Jawab. Rumus fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak 3, negatif 8 itu artinya fx sama dengan ax dikurangi p dikuadratkan ditambah q. Jadi p-nya diganti dengan 3 dan q-nya diganti dengan negatif 8. Jadi A dikali X dikurangi P dikurangi 3 dikuadratkan ditambah negatif P 8. Grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,10 artinya X-nya 0 sama dengan Y-nya 10. Berarti A dikali 0 dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 8 sama dengan 10. Jadi 9A dikurangi 8 sama dengan 10. Jadi 9A sama dengan 10 ditambah 8 atau 18. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, fungsi kuadratnya fx sama dengan 2 dikali x dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 8 sama dengan 2 kali x kuadrat min 6x ditambah 9 dikurangi 8 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10. Kemudian contoh yang kedua, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 4,0 dan 5,0 serta melalui titik 6,8. Oke, rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 5,0 adalah fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Artinya X1-nya kita ganti 4 dan X2-nya kita ganti negatif 5. Jadi A kali X min 4 dikali dengan X min 5
grafik fungsi kuadrat melalui titik 6,8 berarti F6 sama dengan 8. Artinya A dikali 6 dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 8. A kali 2 kali 1 sama dengan 8, berarti A-nya sama dengan 4. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan 4 dikali X min 4 dikali X min 5 sama dengan 4X kuadrat dikurangi 36X ditambah 80. Aplikasi fungsi kuadrat. Nah, dalam beberapa permasalahan dapat dimodelkan menjadi fungsi kuadrat. Nah, penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menganalisis fungsi kuadrat sebagai mana yang telah kita pelajari di depan. Contohnya, diketahui keliling sebuah persegi panjang sama dengan 28 cm. Misalkan panjang persegi panjang tersebut adalah X cm, maka tentukan A. Nyatakan lebar persegi panjang dengan X. B. Tentukan fungsi dalam X yang menyatakan luas persegi panjang. Dan C. Tentukan luas maksimum persegi panjang. Oke, jawab. Panjang kita misalkan P atau X, lebarnya dengan L, dan kelilingnya KPP sama dengan 28 cm. Poin A. Keliling persegi panjang sama dengan 2P ditambah 2L. Sama dengan 28 seperti yang sudah diketahui. Kemudian P-nya diganti dengan X, berarti 2L sama dengan 28 dikurangi 2X. Jika dibagi 2 semua, berarti L sama dengan 14 dikurangi X. Jadi lebar persegi panjang adalah L sama dengan 14 dikurangi X cm. Kemudian poin B, luas persegi panjang itu adalah LPP sama dengan P kali L atau panjang kali lebar. Itu sama dengan LX sama dengan X dikali dengan 14 dikurangi X. Berarti 14X dikurangi X kuadrat dengan nilai A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 14, dan C-nya sama dengan 0. Kemudian C, fungsi luas berupa fungsi kuadrat. Luas maksimum diperoleh dari persamaan sumbu simetri X-nya sama dengan negatif B per 2A diganti angkanya semuanya, B dan A-nya. Jadi min 14 per 2 kali negatif 1 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Kemudian 7-nya disubstitusi ke rumus L atau rumus luas. Jadi L7 sama dengan 14 kali 7 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 98 dikurangi 49 sama dengan 49. Jadi luas maksimum persegi panjang adalah 49 cm persegi. Oke. Nah, kerjakan LKPD 8 persamaan kuadrat part 4. Nomor 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16. Carilah terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat seperti berikut ini. Urut ya. Poin A, nilai A-nya. B, parabola memotong sumbu X-nya. C, pembuat nol fungsinya. D, parabola memotong sumbu Y. E, persamaan sumbu simetri. F, nilai minimum fungsi. G, titik balik parabola atau titik puncak parabola. Dan H, grafik fungsi kuadratnya seperti apa. Pakai buku berpetak. Kemudian soal yang kedua, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 5, negatif 15 dan melalui titik 0,35. Contohnya sudah ada. Nomor 3, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 6,0 dan 9,0 serta melalui titik 4,40. Contohnya juga sudah ada di depan. Kemudian 4, diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 40 cm. Nah, misalkan panjang persegi panjang tersebut adalah X cm,
Nyatakan lebar persegi panjang dengan X. Tentukan fungsi dalam X yang menyatakan luas persegi panjang dan tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Contohnya juga sudah ada di depan. Nah, kerjakan LKPD 8 persamaan kuadrat part 4. Tulis jawaban kalian di kertas folio. Ingat ya, kertas folio. Dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.